Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في هذا الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di pertemuan kita pada malam hari ini, marilah kita memulai dengan memanjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas kenikmatan yang masih Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Kenikmatan yang jika kita hendak menghitung satu persatu darinya, nescaya lisan ini tidak akan pernah mampu. Kenikmatan yang dengannya Allah Subhanahu wa taala akan tetap mempertahankan apa yang sudah Allah berikan kepada kita, dan justru Allah Subhanahu wa taala akan menambahnya. Sebaliknya, man kana fi ni'matin wa lam yashkur kharaja minha wa lam yash'ur. Barang siapa yang berada dalam sebuah kenikmatan akan tetapi ia lalai dari mensyukuri kenikmatan tersebut, maka kenikmatan itu akan pergi beranjak meninggalkannya tanpa ia menyadarinya. Salawat berikut salam semoga senantiasa tersampaikan, terpanjatkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau telah meninggalkan kita di atas jalan yang lurus, jalan Al-Quran dan sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada yang berpaling dari jalan tersebut melainkan orang-orang yang akan binasa. Jamaah sekalian yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, pada kesempatan malam hari ini InsyaAllah kita akan berbicara atau membacakan tentang biografi seorang sahabat yang ana yakin namanya tidak asing di telinga antum semua. Salah satu dari 7 sahabat Nabi SAW yang paling banyak meriwayatkan hadis. Jadi ada 7 sahabat yang dikategorikan oleh para ulama sebagai al-mukthiruna min riwayatil hadis, yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Taib, siapa yang tahu ke-7 orang ini? Kita coba. Yang pertama siapa? Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Nama beliau adalah Abdurrahman ibnu Sakhr. Ya. Beliau meriwayatkan sekitar 5.374 hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, siapa? Ini berdasarkan urutan kita bicarakan. Yang kedua siapa? Siapa? Aisyah. Tapi Aisyah berada di urutan keempat. Sebelum Aisyah siapa? Anas bin Malik di urutan ketiga. Sebelum Anas bin Malik siapa? Abdullah ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Beliau meriwayatkan 2.630 hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di urutan ketiga ada siapa? Ya, Anas bin Malik Al-Ansari radhiyallahu taala anhu. Beliau meriwayatkan 2.286 hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian siapa?
Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, ya istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqihatu al-ummah, ya, faqihahnya yang paling paham tentang ilmu agama Islam itu Aisyah radhiyallahu taala anha. Berapa jumlah hadis yang beliau riwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam? 2210 hadis. Ya, 2210 hadis. Nah, ini tadi yang sudah bocor nomor 3 sama nomor 4. Sekarang nomor 5. Siapa? Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, turjumanil Quran wa habru hadhil ummah. Antum tahu tentang Ibnu Abbas, ya? Ibnu Abbas ini menghafal 1696 hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan antum tahu Nabi wafat usia beliau baru 13 tahun. Jadi beliau meriwayatkan 1690-an hadis ini di usia beliau, ya, yang begitu mulia, begitu muda, begitu belia. Ya, lebih kecil dari semua kita yang duduk di dalam majelis ini. 1690 hadis beliau riwayatkan dari Nabi, dan pada saat itu usia beliau itu belum mencapai 14 tahun. Ini Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Kemudian yang keberapa sekarang? Yang keenam siapa? Coba sekarang Anda pengen ngecek. Yang keenam siapa? Jabir ibn Abdullah. Mana Jabir? Ya, Jabir ibn Abdullah. Ya. Kemudian yang terakhir siapa? Setidaknya antum benar di yang terakhir ini. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhum ajma'in. Ini tujuh sahabat Nabi yang paling banyak meriwayatkan hadis, ya. Dan dari 7 ini kira-kira siapa yang akan kita bicarakan pada malam hari ini? Sudah pernah Ana sebutkan, insya Allah di pertemuan yang akan datang kita akan membicarakan tokoh ini. Ana katakan siapa? Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, ya. Yang akan kita bicarakan terjemahnya atau biografinya pada malam hari ini adalah sahabat yang mulia Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu ardah. Baik, kita mulai. Ya, biografi dari Anas bin Malik dengan menyebutkan sebuah doa dari Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada beliau, ya. Allahumma rzuqhu malan wa waladan wa barik lahu fi. Ya Allah, karuniakanlah kepadanya, ya, harta dan anak keturunan, dan berkahilah ia di dalam harta dan anak keturunannya. Anas bin Malik itu wafat, ya, 80-an tahun setelah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allah betul-betul mengistijabah doanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan beliau wafat, total anak keturunan yang beliau miliki itu lebih dari 100. Ya. Dan beliau termasuk sahabat yang paling banyak meninggalkan harta ketika wafatnya. Artinya apa jamaah sekalian? Allah mengabulkan doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap Anas ibnu Malik. Nah, bagaimanakah sosok orang yang beruntung mendapatkan keberkahan yang didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Mari kita simak ceritanya bersama-sama. Anas bin Malik, ya, merupakan salah satu, ya, dari, tidak kita katakan pemuda, dari anak-anak yang beruntung dengan perjumpaannya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan usia beliau ketika beliau masuk Islam itu masih sangat belia. Ketika ummu beliau, ibu beliau, Ghumaisah bintu Milhan, mentalqinkan, mengajarkan beliau untuk mengucapkan syahadatain. Dan ini jauh sebelum beliau mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, ketika Allah memuji orang-orang Ansor, ya, di dalam Al-Qur'an, ya, Allah puji mereka dengan pujian yang sangat-sangat agung. Walladzina tabawwa'ud dara wal iman. Yaitu orang-orang yang menempati Ad-Dar, kota Madinah, dan menempati keimanan. Artinya mereka sudah beriman sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam mendatangi mereka, dan ini sesuatu yang luar biasa. Ulama berbeda pendapat mana yang lebih mulia antara golongan Muhajirin dan orang-orang Ansar. Orang-orang Muhajirin kuat keimanannya, dan ini tidak kita ragukan. Dan salah satu faktor yang menjadikan keimanan mereka begitu kuat ialah keberadaan Rasulullah di tengah-tengah mereka. Tapi antum bayangkan orang Ansor, mereka beriman sebegitu kuatnya kepada Nabi dalam keadaan mereka belum melihat sosok Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika ibunya Anas bin Malik ini memeluk agama Islam dan mengajak anaknya untuk masuk ke dalam agama Islam, ya, pada saat itu beliau belum melihat
belum bertemu, belum mengambil ilmu dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Taib. Kemudian setelah mendengar kisah dari orang-orang yang kembali dari Mekah, menceritakan tentang bagaimana perjumpaan mereka dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di situ terisi penuh hatinya Anas dengan kerinduan akan sosok Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan usia beliau pada saat itu belum genap 10 tahun. Coba lihat jamaah sekalian ya. Belum genap 10 tahun sudah bisa ya, sudah ada di dalam hatinya kecintaan dan kerinduan yang luar biasa kepada sosok Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan sepelekan. Cinta kepada Nabi bukanlah sesuatu yang biasa. Cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu merupakan tolak ukur ya, jujur dan sempurnanya keimanan seseorang. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in." Tidak sempurna keimanan salah seorang di antara kalian sampai aku jadi lebih ia cintai daripada bapaknya, daripada anaknya, daripada seluruh manusia. Ya. Jadi mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini merupakan salah satu tanda di antara tanda-tanda keimanan. Dan itu sudah ada pada diri Anas bin Malik di usia beliau yang sekali lagi belum genap 10 tahun. Nah, ada ingin mengajak semua jamaah sekalian untuk berpikir. Tanyakan kepada diri kita. Di usia kita yang sekarang, seberapa besar kecintaan kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kapan terakhir kali kita merindukan perjumpaan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kapan di dalam hati kita itu terpenuhi oleh pengagungan, pemuliaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Setidaknya pengagungan kepada sunnah-sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam. Semua kita akan tertunduk jamaah sekalian. Semua kita akan terdiam karena kita tahu jawabannya seperti apa. Begitu lalai kita dari haknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hak terbesar yang wajib kita tunaikan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah mencintai beliau, mendahulukan ucapan dan sunnah beliau daripada ucapan dan sunnah orang lain. Ini harus betul-betul kita camkan. Taib. Jadi Anas bin Malik sudah benar-benar merindukan ya perjumpaan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Saking kangennya, saking rindunya, saking inginnya Anas radhiyallahu taala anhu untuk berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Ia itu memikirkan sekian banyak cara bagaimana agar ia bisa ikut ke Mekah. Ya. Ini anak 10 tahun loh jamaah sekalian, ya. Bandingkan dengan anak 10 tahun di masyarakat kita. Memikirkan bagaimana caranya kira-kira bisa saya berjumpa dengan Nabi walaupun saya harus berjalan ke Mekah. Ya, namun Allah Subhanahu wa taala berkehendak lain, ia belum sempat untuk melaksanakan keinginan terbesarnya. Namun tidak lama setelah kejadian tersebut, datanglah berita bahwasannya Rasulullah dan sahabatnya Abu Bakar radhiyallahu taala anhu sedang dalam perjalanan untuk hijrah ke kota Madinah. Sekarang kita bayangkan perasaan Anas bin Malik. Ia yang begitu merindukan Nabi sallallahu alaihi wasallam, berusaha untuk pergi menjumpai Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba datang kepadanya angin sejuk, angin segar, ya, yang memberitakan bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang ada di jalan, ya, dari kota Mekah menuju kota Madinah. Kira-kira bagaimana perasaan Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu? Gembira, sangat gembira radhiyallahu taala anhu. Baik. Kemudian di setiap harinya, ya, setelah berita itu tersebar, ya, masyarakat kota Madinah itu penuh keluar, ya, mengisi sepanjang jalan menanti kedatangan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika semua jalan itu sudah penuh, mereka juga tidak mencukupkan diri. Sebagian dari mereka naik ke atap-atap rumah mereka. Ya, asal kita tahu saja atap, ya, orang-orang Arab pada masa itu bukan atap segitiga kayak kebanyakan atap rumah kita, tapi atap yang rata. Ya, jadi ketika mereka tidak memiliki tempat lagi untuk berdiri di pinggir jalan itu, mereka memenuhi atap-atap rumah mereka, ingin mendapatkan keberuntungan dengan melihat sosok Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika matahari mulai meninggi, ya, dan panasnya mulai menyengat, dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam belum datang, ya, mereka kembali semuanya ke rumah-rumah mereka dalam keadaan sedih, ya.
Dibilang kecewa. Karena bagaimana tidak, kerinduan itu belum berbalas. Hari berikutnya pun demikian. Sampailah kita pada suatu hari di mana salah seorang penduduk Madinah berkata, "Wahai penduduk Madinah, bersiaplah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sahabatnya sudah sampai ke tempat ini." Yang mana tempat tersebut jaraknya dengan kota Madinah teramat sangat dekat. Kembali riuh, ramai sekali jalanan kota Madinah dengan orang-orang Ansor yang menantikan kedatangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula dengan orang-orang Muhajirin yang sudah terlebih dahulu mendahului Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk hijrah ke kota Madinah. Dan di antara sekian banyak orang, ya, yang begitu penasaran dan bahagianya menanti kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Anas bin Malik Al-Ansari radhiyallahu taala anhu wa ardhah. Baik. Datanglah Nabi sallallahu alaihi wasallam, tibalah bersama sahabat beliau Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Kemudian berjalan beliau di tengah kerumunan manusia yang membanjiri jalanan kota Madinah sebagai bentuk penyambutan mereka terhadap datangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para wanita ya penuh ya mereka berdiri di hadapan ya di atas rumah-rumah mereka. Mereka mengatakan telah datang Rasulullah seperti itu. Adapun riwayat yang menyebutkan bahwasannya mereka menyambut dengan tala al-badru alaina min thaniyatil wada, itu riwayat yang lemah. Ya. Di dalam Sahih Muslim disebutkan bahwasannya ya mereka menyambut ya aqbala alaina Rasulullah, jaa alaina Rasulullah, telah datang Rasulullah. Mereka mengulanginya beberapa kali. Baik. Kemudian setelah ya semuanya telah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam menyalami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, menyatakan kegembiraannya akan kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memberikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebaik-baik pemberian, menawarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tawaran terbaik yang mereka miliki dari rumah, harta, semuanya mereka tawarkan. Dan semuanya telah memberikan hadiah terbaik mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Datanglah seorang wanita dalam pakaiannya yang lusuh. Wanita yang seluruh tubuhnya tertutup, tidak ada bagian yang tampak sama sekali. Jalan dalam langkah yang tertatih-tatih. Datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan menggenggam tangan anaknya yang masih sangat kecil. Dialah Ghumaisah bintu Milhan radhiyallahu taala anha, ummu Anas ibn Malik, ibunya Anas bin Malik. Dia ucapkan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam lantas berkata, "Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lam yabqa rajulun wala imra'atun minal ansari illa waqad athafaka bituhfa." Tidak ada satupun dari orang-orang Ansar, laki-laki maupun perempuan, melainkan mereka telah memberikan hadiah kepadamu. Ya, telah menghadiahkan kepadamu suatu pemberian. Demi Allah wahai Rasulullah, aku pun ingin untuk memberikan hadiah kepadamu, namun aku tidak memiliki sesuatu apapun untuk aku hadiahkan. Maka ambillah olehmu anakku ini, jadikanlah dia khadimmu, jadikanlah dia pembantumu, itulah hadiah yang bisa aku berikan kepadamu. Coba bayangkan Rasulullah, bayangkan jamaah sekalian, keimanan seperti apa yang seperti ini. Ya. Menghadiahkan ya, anaknya, ya, belahan hatinya dia relakan untuk berkhidmah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saking cintanya, saking inginnya ya, memberikan hadiah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ketahuilah ya, langkah tersebutlah yang menjadi awal kemuliaan daripada Ghumaisah bintu Milhan. Karena kebaikan apapun yang didapatkan oleh Anas bin Malik setelah itu, sesungguhnya ia mendapatkan kebaikan dari kebaikan yang diperoleh oleh Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Jadilah Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu ini ya sebagai khadimnya, pembantunya Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan beliau berkhidmat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu 10 tahun penuh. Sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat. 10 tahun. Beliau menimba ilmu dari mata air kenabian. Ya, beliau langsung mendapatkan pendidikan dari manusia terbaik yang pernah Allah ciptakan di muka bumi, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Beliau mengetahui sekian banyak perkara dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tidak diketahui oleh sahabat-sahabat yang lain. Karena kedekatan beliau dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana respon Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menerima pemberian daripada Ghumaisah bintu Milhan radhiyallahu taala anha? Hasyan Nabi sallallahu alaihi wasallam wabash. Gembira Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat sosok Anas. Terlebih lagi ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat kegembiraan di wajahnya Anas. Kan biasanya kalau ada anak dipaksa sama orang tuanya, mukanya itu tidak enak dipandang. Tapi di sini mukanya Anas itu tidak kalah gembiranya dengan mukanya ibu Anas radhiyallahu taala anhu. Artinya Rasulullah memahami bahwasanya Anas sendiri menginginkan hal tersebut dan itu disambut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semenjak saat itu Anas bin Malik memulai khidmah beliau kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anas bin Malik mendapati dan menemukan apa yang sampai ke telinga beliau sebelum tibanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ternyata jauh lebih baik daripada apa yang beliau dengar. Jadi apa yang beliau dapati sekarang di hadapan beliau itu jauh lebih indah, jauh lebih baik daripada apa yang beliau pernah dengar. Beliau menyaksikan betapa mulianya akhlaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam, betapa terpujinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semuanya disaksikan oleh Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Kita lihat bagaimana Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu mengomentari kebersamaan beliau dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam selama 10 tahun. Antum bayangkan sekarang jamaah sekalian 10 tahun itu masa yang lama atau sebentar? Lama, Kita lihat sekarang apa komentar Anas bin Malik. Bagaimana beliau menyifati muamalahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada beliau. Berkata Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min ahsanin nasi khuluqa wa arhabihim sadra wa awfarihim hanana." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling baik akhlaknya, yang paling lapang dadanya dan yang paling besar kasih sayangnya. Ini kesaksian dari pembantu Rasul, jamaah sekalian. Pembantu, Anda tegaskan sekali lagi, pembantu. Di mana kita dapati terkadang kita itu berbuat zalim kepada orang yang statusnya di bawah kita. Kepada partner kerja, oke, kita jaga akhlak kita. Kepada orang yang statusnya di atas kita, pasti kita menjaga perilaku kita. Namun tidak jarang setiap kita terhadap orang yang statusnya di bawah kita, kita bersikap semena-mena. Sekarang antum dengar kesaksian Anas yang merupakan pembantunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kesaksian seorang khadim, bukan kesaksian orang yang dimuliakan oleh orang yang statusnya lebih tinggi dari beliau, tidak. Atau orang yang status sosial dan ekonominya setara dengan beliau, tidak. Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling baik akhlaknya, paling lapang dadanya dan paling besar kasih sayangnya, kata Anas bin Malik. Ini kesaksian seorang khadim. Maka bayangkan bagaimana muamalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada keluarga beliau, kepada para sahabat. Kemudian beliau berkata, "Faqad arsalani yawman li hajatin fa kharajtu. Wa qasadtu sibyanan yal'abuna fi suqi li'al'aba ma'ahum wa lam adhhab ila ma amarani bihi." Kemudian beliau menyebutkan sebuah kejadian. Pada suatu hari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutusku untuk melaksanakan sebuah hajat. Aku pun keluar melaksanakannya. Akan tapi di jalan, aku melihat sekumpulan anak-anak Ansor sedang bermain-main. Anas pada saat itu masih anak kecil yang jiwa main-mainnya tentunya masih ada. Sehingga aku pun bergabung dengan sekelompok orang yang bermain-main tersebut. Aku ikut bermain-main dan aku tidak pergi ke tempat di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkanku. Kita lihat bagaimana sikap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Falamma sirtu ilaihim sya'artu bi insan yaqifu khalfi. Ketika sedang asik-asiknya aku bermain dengan anak-anak tersebut, aku merasakan ada sesosok manusia yang berdiri di belakangku. Faya'khudhu bi thawbi, kemudian memegangku, kemudian aku menoleh, ternyata itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi
sallallahu alaihi wasallam sedang tersenyum kepadaku seraya berkata, "Wahai Anas, sudahkah engkau pergi ya untuk memenuhi hajat yang aku perintahkan engkau untuknya?" Maka Anas ya radhiyallahu taala anhu fartabaktu katanya. Aku pun gemetaran, menyangka bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan marah. Akan tetapi justru yang dilihat adalah senyuman dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka apa katanya Anas radhiyallahu taala anhu? "Iya ya Rasulullah, sekarang saya pergi." Iya, sekarang saya pergi. Kemudian, ini komentar yang betul-betul mencengangkan dari Anas. Wallahi, kata beliau, demi Allah. Beliau bersumpah demi Allah subhanahu wa ta'ala. Khadimtuhu 10 sinin. Aku menjadi pembantu beliau selama 10 tahun. Fama qala li syai'in sana'tu lima sana'tahu, wala li syai'in taraktuhu lima taraktahu. Demi Allah, dalam 10 tahun aku berkhidmat kepada beliau, beliau tidak pernah sekalipun mengatakan kepada sesuatu yang aku lakukan, "Kenapa engkau lakukan ini wahai Anas?" Dan tidak pula ya mengatakan kepada sesuatu yang aku tinggalkan, "Kenapa engkau tinggalkan?" Tidak pernah dimarahi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bisa terbayang betapa mulianya akhlaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam ini kepada khadim beliau. Ya. Beliaulah ya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La taghdab walakal jannah." Janganlah marah, niscaya bagimu surga. Dan beliau betul-betul mencerminkan hal tersebut di dalam akhlak mulia beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, kecintaan beliau kepada Anas itu begitu besar. Dan di antara ya panggilan sayangnya orang Arab kepada anak-anak mereka itu menggunakan tasghir. Jadi Nabi tidak memanggil Anas dengan kata Anas, tetapi dipanggil dengan kata Unais, yaitu Anas kecil. Jadi tetap kasih sayangnya seolah anak Anas ini adalah anak beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan di setiap kesempatan Anas ini selalu berusaha untuk mendapatkan nasihat dan wejangan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, berusaha untuk memanfaatkan momentum apapun di mana dia bisa mendapatkan ilmu dan kebaikan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada suatu kesempatan Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan kepada beliau sebuah wasiat. Ya. Dan wasiat ini dihafal oleh Anas ibn Malik ya, seterusnya dan tidak pernah beliau lupakan. Padahal pada saat itu usia beliau masih kecil. Ya. Apa nasihat tersebut? Ya bunayya, in qadirta an tusbiha wa tumsi wa laysa fi qalbika ghishun li ahadin faf'al. Wahai putraku, jikalau engkau mampu untuk datang kepadamu pagi dan sore hari, artinya hari-hari berganti, ya, dan engkau tidak memiliki kebencian, rasa hasad, iri, kecurangan di dalam hatimu terhadap seorang pun, maka lakukanlah. Dan ini nasihat yang selalu dipegang oleh Anas ibn Malik radhiyallahu taala anhu. Ya bunayya, inna dzalika min sunnati wa man ahya sunnati faqad ahabbani. Wahai putraku, ya, sesungguhnya yang demikian itu adalah sunnahku. Dan barang siapa yang menghidupkan sunnahku, maka ia telah benar-benar mencintaiku. Di sini terdapat pesan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasannya kecintaan kepada Nabi bukan hanya klaim belaka, jamaah sekalian. Bukan hanya pengakuan yang diucapkan oleh lisan-lisan kita saja, tidak. Jika antum benar-benar cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, buktikan. Bagaimana cara membuktikannya? Pegang teguh sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mulai ditinggalkan oleh sekian banyak masyarakat kita. Gigit sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan gigi-gigi geraham kita. Pertahankan walaupun menggenggamnya ibarat menggenggam bara api. Sabar sampai kita berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di telaga beliau sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ya beliau berkata, "Wa man ahabbani kana ma'i fil jannah." Dan ini kata-kata yang selalu terngiang-ngiang di telinga Anas ibn Malik. Apa? Ya. Dan barang siapa yang mencintaiku, maka kelak dia akan bersamaku di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Antum ingat kata ini baik, karena akan ada di akhir cerita nanti yang akan membuat kita kembali kepada bagian ini. Barang siapa yang mencintaiku, maka ia akan senantiasa bersamaku. Pada suatu hari Anas ibn Malik pernah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, "A'dattalaha?" Engkau bertanya, kapan hari kiamat itu terjadi? Apa yang telah engkau persiapkan untuk datangnya hari kiamat?
Dan ini jamaah sekalian juga pertanyaan yang berlaku untuk kita semua. Kita bertanya tentang kematian, kita bertanya tentang hari kiamat, pertanyaannya sudah. Maka Nabi SAW bersabda, Al-mar'u ma'a man ahabbah. Bergembiralah wahai Anas, karena seseorang akan dikumpulkan bersama orang-orang yang dia cintai. Maka memupuk kecintaan kepada Nabi SAW akan menjadi awal kebaikan kita di akhirat kelak. Nah sekarang, kebanyakan dari kita yang kita jadikan panutan itu siapa? Yang kita bangun loyalitas kita kepadanya itu siapa? Wal'iyazubillah, kebanyakan kaum muslimin sekarang diuji dengan kecintaan mereka kepada orang-orang kafir. Mohon maaf kita katakan pemain-pemain bola, ya. Wanita-wanita muslimah, bahkan wanita penuntut ilmu diuji dengan cinta kepada artis-artis Korea misalnya. Dan ana yakin bapak-bapak sekalian, antum sekalian menyaksikan hal tersebut di tengah masyarakat kita. Di perjalanan anak ke sini yang menjelang maghrib, di pinggir jalan besar, ya, ada seorang remaja, ya, wanita di depan jalan raya sedang goyang TikTok, ya, tidak malu berjoget bergoyang di pinggir jalan raya. Itu kenapa? Karena setidaknya kecintaan kita kepada Nabi SAW bisa menjadi bekal kita, harapan kita agar kelak kita dikumpulkan bersama beliau SAW di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi SAW berkata, "Ya bunayya, idza dakhalta ala ahlika fasallim yakun barakatan 'alaika wa 'ala ahli baiti." Wahai putraku, setiap kali engkau hendak masuk, ya, ke rumahmu maka ucapkanlah salam. Karena itu akan menjadi keberkahan bagimu dan juga bagi keluargamu. Nasihat ini terus diingat oleh Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu sampai beliau wafat. Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu itu hidup setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu lebih dari 80 tahun. Di antara beliau menjadi rujukan para sahabat di dalam mengambil ilmu. Nah, sekali lagi, banyak faktor keilmuan beliau, ya. Yang pertama, banyaknya hadis yang diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian usia beliau, yang mana di zaman terakhir tabi'in junior yang tidak mendapati sahabat-sahabat yang lain, mereka memanfaatkan sosok Anas ibn Malik yang muammar, yang Allah berikan usia yang panjang untuk mengambil ilmu dari Anas bin Malik. Jadi bisa dikatakan di antara sahabat yang paling banyak muridnya, Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Jadi di waktu tersebut betul-betul ia meneruskan perjuangan dakwahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengisi hati-hati manusia dengan keimanan, ya, mengajarkan kepada mereka ilmu-ilmu dari Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Beliau pun mulai menyebarkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga, ya, baik sunnah yang sifatnya ucapan maupun perbuatan. Beliau mengajarkan kepada masyarakat beliau, kepada manusia, bagaimana sosoknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian, ya, Anas ibn Malik, ya, di tengah umur panjang yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada beliau, ya, itu tetap, ya, walaupun beliau menjadi rujukan para sahabat, tetap, ya, memiliki komitmen sendiri di dalam jiwa beliau bahwasanya ibadah itu merupakan prioritas utama. Jadi walaupun kita sibuk dengan memberikan manfaat kepada orang lain, manfaat untuk diri kita dengan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala juga jangan sampai kita lalaikan. Baik. Kemudian pada suatu hari, ya, beliau mendapati ada sekelompok manusia, ya, yang mana mereka itu mendebatkan tentang benar atau tidak adanya telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebagian dari antara mereka itu ragu akan keberadaan telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga mereka mendatangi Anas bin Malik dan menanyakan hal tersebut kepada Anas. Apa jawaban Anas radhiyallahu taala anhu? Ma kuntu adhunnu an a'isha hatta ara amsalakum yatamarawna fil haud. Aku tidak pernah menyangka bahwasannya Allah akan memberikan kepadaku usia sampai aku berjumpa dengan orang-orang seperti kalian. Ya. Ini artinya saking jauhnya jarak, ya, kehidupan beliau dengan wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana penyimpangan itu menyebar di zaman kita sekarang ini. Ini sahabat masih hidup saja seperti ini, ya. Diingkari telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Kemudian beliau berkata, laqad taraktu ajaiza khalfi ma tusalli wahidatan minhunna illa sa'alatillah an yasqiyaha min haudin nabiy sallallahu alaihi wasallam. Sungguh ya, orang-orang yang telah mendahuluiku, yaitu sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lain, tidak pernah melaksanakan satu salat pun melainkan di dalam salat mereka meminta agar mereka mendapatkan, diberikan kesempatan untuk minum dari telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya para sahabat meyakini dan mengimani keberadaan telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan setiap kali mereka sholat, mereka terus meminta agar mereka termasuk orang-orang yang Allah muliakan dengan meminum dari telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Airnya lebih putih daripada susu, lebih segar daripada es, lebih manis daripada madu. Jumlah gelas yang mengitarinya itu sejumlah bintang di langit, ya. Lebarnya 1 bulan perjalanan, panjangnya 1 bulan perjalanan. Itu semua mungkin hal yang biasa jamaah sekalian, tapi akhir hadis menyebutkan apa? Barang siapa yang meminum darinya barang seteguk, ia tidak akan pernah haus selama-lamanya. Ini yang kita inginkan. Ya. Razaqanallahu taala suqya min haudin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah menganugerahkan kepada kita agar kita bisa meminum dari telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Taib. Satu hal juga yang menarik untuk diceritakan terkait dengan Anas ibn Malik radhiyallahu taala anhu, yaitu bayangan kehidupan beliau bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tidak pernah lepas dari benak beliau barang sesaat. Ya. Jadi kalau kita bilang reka adegan bagaimana beliau pernah ya bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, itu terus ada di dalam pikiran beliau. Taib. Beliau bercerita, ya, fakana syadidal bahjati biyaumi liqa'ihi sakhiyad dam'ati ala yaumi firaqihi katsirut tardidi li kalamihi. Yang mana beliau radhiyallahu taala anhu teramat sangat bahagia, terukir sendiri senyuman di wajah beliau setiap kali beliau mengingat perjumpaan pertama beliau dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seketika senyuman itu hilang berganti dengan tangisan dan air mata ketika beliau mengingat wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ditutup kain kafan. Dan beliau terus-menerus mengulangi hadis-hadis yang beliau hafal dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini dia Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Fakana yaqul, ya, di antara hari atau di antara kejadian yang tidak pernah bisa beliau lupakan sebagaimanapun beliau berusaha adalah 2 kejadian. Yang pertama, hari di mana beliau berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk pertama kali. Di situ beliau betul-betul melihat cahaya. Ya. Tidak ada hari yang lebih membahagiakan dan menyenangkan beliau daripada hari pertama beliau berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebaliknya, kejadian yang kedua yang tidak pernah lepas dari ingatan beliau adalah hari di mana mereka ya mendapatkan berita akan wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa idza dzakara al-yawm al-awwal sa'ida wa intasha. Kalau hari pertama yang dibicarakan, beliau teramat sangat senang. Wa idza dzukira tsani baka. Kalau disebutkan ya, hari yang kedua beliau itu menangis, ya. Menangis dengan tangisan yang menjadikan orang di sekitar beliau juga menangis. Ya. Mengingat hari di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat. Beliau selalu mengatakan, aku pertama kali melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau tiba di kota Madinah, ya. Dan aku pun menyaksikan ketika Allah mencabut ruh beliau sallallahu alaihi wasallam. Di hari di mana beliau mendatangi kota Madinah, itu merupakan hari yang paling membahagiakan. Dan di hari aku melihat wajah beliau ditutupi oleh kain kafan, maka di situ hari yang paling berat aku rasakan. Dan wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ini merupakan musibah terbesar ya yang menimpa umat Islam. Sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum ajma'in itu bersedih dengan wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bilal ibnu Rabah, ya, setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau tidak sanggup lagi untuk menyempurnakan lafaz azan. Setiap kali beliau tiba di asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, bergetar tubuh beliau dan beliau tidak sanggup untuk melafalkan lafaz tersebut. Saking sedihnya beliau dengan wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagian di antara sahabat mengingat wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bergemetar dan sampai ada yang pingsan.
Oleh karena itu Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu berkata, barang siapa yang ditimpa oleh suatu musibah, maka ingatlah musibah terbesar yang kami pernah mendapatkannya. Di mana di tengah-tengah kami Allah Subhanahu wa taala mencabut nyawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang mengingat musibah terbesar tersebut, niscaya musibah yang dia dapatkan akan terasa ringan. Benar. Benar jamaah sekalian, bahwasannya hari di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat adalah musibah terbesar. Dan para ulama bersepakat bahwasannya hari wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu wafat di tanggal 12 Rabiul Awal. Ya, hari yang dimana kebanyakan masyarakat kita memahami bahwasanya itu adalah hari lahir Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sepakat para ulama bahwasanya Nabi wafat di tanggal 12 Rabiul Awal. Adapun hari lahirnya Nabi itu diperselisihkan. Ada yang berkata di tanggal 8, ada yang berkata di tanggal 9, ada yang berkata di tanggal 10, ada yang berkata di tanggal 12. Berselisih para ulama. Namun mereka semua bersepakat bahwasanya Nabi wafat di tanggal 12 Rabiul Awal. Maka sampaikan kepada mereka-mereka yang mengatakan bahwasanya peringatan Maulid itu merupakan ibadah. Ibadah apa yang antum harapkan? Sunnah apa yang antum harapkan ketika itu tidak pernah dilakukan oleh sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam? Tidak ada manusia yang lebih bergembira dengan keberadaan Nabi melebihi kegembiraan para sahabat, dan tidak ada yang paling sedih dengan wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana kesedihan para sahabat. Namun mereka tidak pernah melakukan ritual seperti yang masyarakat kita lakukan. Kalau memang ini benar dan merupakan bagian dari agama, kenapa tidak ada satu kejadian saja di mana dinukilkan kepada kita bahwasanya para sahabat melakukannya? Padahal kecintaan mereka kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tidak bisa kita ragukan lagi jamaah sekalian. Adapun kecintaan kita itu masih memerlukan pembuktian. Kita mengaku mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi betapa banyak sunnah beliau yang masih kita lalaikan. Betapa banyak perintah beliau yang belum mampu untuk kita laksanakan. Betapa banyak larangan beliau yang justru kita datangkan. Lantas kecintaan apa yang kita klaim dari Nabi sallallahu alaihi wasallam? Sedikit lagi jamaah sekalian Allah Subhanahu wa taala muliakan. Hari terakhir aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah di hari Senin, ya, ketika dibukakan tirai yang membatasi kamarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fara'aitu wajhahu ka'annahu waraqatu mushaf. Aku melihat wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam putih ibarat lembaran kertas. Dan pada hari itu semua sahabat itu berdiri di belakang Abu Bakar, ya. Seraya melihat kepada Abu Bakar, semua mereka seolah-olah pandangan mereka itu bertanya kepada Abu Bakar, apakah benar Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah wafat? Saking bergoncangnya hati para sahabat, tidak percayanya sampai Umar menghunuskan pedang dan berkata, barang siapa yang mengatakan Muhammad mati, aku tebas lehernya. Di situ Abu Bakar datang membacakan firman Allah Subhanahu wa taala, ya. Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul. Muhammad tidak lain melainkan seorang rasul yang telah berlalu sebelum beliau rasul-rasul yang lain. Ya, semua kita akan mati. Ya, kematian itu merupakan gelas yang semua kita pasti akan meneguk air darinya. Yang menjadi permasalahan kapan giliran dan jatah kita itu datang. Kemudian summa tuwfiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai semuanya itu kami meyakini bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu wafat. Dan kami tidak pernah melihat kejadian, ya, yang benar-benar tidak pernah kami bayangkan, ya, di dalam hidup kami sebagaimana kami melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau dikebumikan. Ketika masing-masing di antara kami menggenggam tanah menutupi kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara doa Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Anas apa yang telah kita kemukakan di awal tadi, ya Allah, anugerahkanlah kepadanya harta dan keturunan dan berkahilah ia pada harta dan keturunannya. Dan Allah Subhanahu wa taala telah mengabulkan doa tersebut, ya. Anas merupakan di antara sahabat yang paling banyak hartanya, ya, dan yang paling banyak zuriyah anak keturunannya, sampai beliau melihat dari anaknya wa hafadhihi ma yazidu 'alal mi'ah. Beliau melihat anak cucunya itu jumlah beliau lebih dari 100. Allah benar-benar memberkahi beliau di usia beliau sampai beliau itu hidup 1 abad penuh. Ya, usia beliau ketika beliau wafat itu lebih 100 tahun radhiyallahu taala anhu. Dan terakhir jemaah sekalian Allah Subhanahu wa taala muliakan, wa kana Anasun ridwanullahi alaihi syadidur raja.
li syafa'atin Nabi sallallahu alaihi wasallam yaumil qiyamah. Anas ibnu Malik itu sangat-sangat besar harapan beliau untuk memperoleh syafaat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat. Beliau amat sangat sering mengulang, ya, aku sangat berharap bahwasanya di hari kiamat kelak, ya, aku bisa berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang beliau selalu doakan di dalam salat beliau ialah agar Allah menghendaki agar beliau bisa berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat kelak. Dan berkata, wahai Rasulullah, inilah khadimmu Anas ibn Malik. Wahai Rasulullah, ini aku Anas ibn Malik. Hanya itu yang beliau inginkan, berjumpa dan disatukan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini tidak lain dan tidak bukan menggambarkan betapa besar dan tulusnya kecintaan beliau kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika beliau sakit, ya, sakit yang mengantarkan beliau kepada kematian setelah kehendak Allah Subhanahu wa taala, ya, beliau berkata kepada orang-orang di sekitar beliau dari keluarga beliau, ya, laqinuni, bimbinglah aku untuk mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dan beliau terus mengulangi lafaz tersebut sampai itulah lafaz terakhir yang terucap dari lisan beliau sebelum nyawa beliau dicabut, ya, oleh malaikat maut. Jadi beliau mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dan ini merupakan kabar gembira karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang ucapan terakhir yang terucap dari lisannya adalah la ilaha illallah, maka ia akan masuk surga. Maka bergembiralah sosok Anas ibn Malik, ya, dari kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya, dari khidmah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, keutamaan ia peroleh dari keberkahan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ilmu yang kemudian dia terapkan bahkan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat. Dan beliau merupakan, ya, termasuk tiga orang yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah membalas beliau dan juga ibunda beliau Ghumaisah bintu Milhan dengan surga Allah Subhanahu wa taala, ya. Allah Subhanahu wa taala kabulkan permintaan Anas untuk disandingkan, ya, digabungkan, dipertemukan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surga Allah Subhanahu wa taala. Tapi jemaah sekalian yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, ini dia, ya, kisah Anas ibnu Malik radhiyallahu taala anhu yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan ada kebaikan dan faidah, ya, yang bisa kita ambil untuk menjadi bekal kita, ya, dalam beragama, terutama dalam hal memeriksa kembali kecintaan kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aqulu ma sami'tum wallahu taala a'la wa a'lam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.